Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkuna Nafisatul Hikmah, NIM 200606110031. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah studi fikih yang dibimbing oleh Bapak Yulianto, MPDI. Baik, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Fiqhul Imaratil Islamiyati. Pengertian fikih arsitektur. Fikih arsitektur merupakan kumpulan berbagai prinsip fikih yang berakibat pada mobilitas sebuah kota sebagai efek persinggungan setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur rumah, arsitektur bangunan, dan berbagai persoalan seputar bangunan yang diketengahkan oleh para ulama fikih sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Fikih arsitektur atau fikih al-imarati. Secara bahasa, lafaz fikih memiliki makna pemahaman, sedangkan secara terminologi bermakna pengetahuan seputar hukum syariat yang bersifat aplikatif yang dirumuskan sebagai dalil syariat yang bersifat terperinci. Inna mabadi afani asyroh. Prinsip dasar setiap disiplin itu ada 10. Wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u. Keutamaan, nisbat, dan perintis. Masa ilul ba'dik tafa. Permasalahan yang saling berkelindan satu dengan lainnya. Al-haddu wal maudu'u ats-tsamarah. Definisi, objek, kemudian manfaat. Wal ismu il istimadul hukmu syari'u. Nama sumber kajian hukum syariat. Waman daril jami'ah hazas syarafa. Barang siapa meliputi kesemuanya atau 10 niscaya memperoleh kemuliaan. Tanda pemahaman fikih yang sempurna, kita tidak akan pernah bisa memahami arsitektur Islam atau Muhammad Khalid Azab dalam Fiqhul Imaratil Islamiyah. Berikutnya yaitu ruang lingkup kajian fikih arsitektur. Kajian fikih arsitektur adalah integrasi kajian fikih dengan kajian arsitektur dan bangunan. Terdapat beberapa ruang lingkup dalam kajian fikih arsitektur. Yang nomor 1 yaitu hukum fikih bangunan. Yang nomor 2 yaitu metodologi. Yang ketiga yaitu sumber. Yang keempat yaitu fikih lingkungan. Yang kelima yaitu fikih bertetangga. Yang keenam yaitu fikih dinding. Yang ketujuh yaitu fikih jalan, yang kedelapan yaitu fikih bumi, yang kesembilan yaitu fikih seni, yang kesepuluh yaitu fikih pembangunan fasilitas ekonomi, yang kesebelas yaitu fikih rumah, yang kedua belas yaitu fikih masjid, yang ketiga belas yaitu fikih perancangan kota dan sebagainya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu manfaat kajian fikih arsitektur. Dalam merancang sebuah bangunan, diperlukan kajian fikih arsitektur. Manfaat yang didapatkan dalam penerapan ilmu fikih dalam arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai dasar pertimbangan arsitek dalam menentukan desain bangunan. Yang kedua, yaitu menerapkan berbagai bentuk syariat-syariat Islam yang benar. Yang ketiga, yaitu mengetahui arah kiblat agar letak ruangan dapat menyesuaikan ketentuan dan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dan manfaat yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu mempermudah, menguasai, serta memberikan solusi terhadap persoalan yang diperdebatkan dalam arsitektur. Lanjut untuk slide berikutnya, yaitu perbandingan dan hubungan fikih arsitektur dengan ilmu lain. Berdasarkan penerapannya, fikih arsitektur memiliki perbedaan dengan ilmu lain. Namun, ada pula hubungan fikih arsitektur dengan ilmu lain, serta berkaitan erat terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan dan hubungan fikih arsitektur dengan ilmu lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid sangat erat hubungannya dengan fikih arsitektur, dikarenakan sumber pengetahuan pada ilmu tauhid dan fikih bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid diibaratkan seperti bangunan dan pondasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih dan bangunan sejalan dengan penerapan ilmu tauhid. Dan lanjut yang kedua, yaitu ilmu akhlak. Ilmu akhlak mempelajari bagaimana kita manusia dalam kehidupannya berjalan tanpa dan
dijadikan bahan kajian. Melihat keadaan kejiwaan manusia berhubungan erat dengan psikologi, ilmu akhlak sangat penting dalam pendidikan seorang arsitek dalam hubungan dengan manusia lain. Ilmu fikih tidak bisa dipisahkan dari ilmu akhlak, walaupun keduanya berbeda, tapi saling berkaitan antara keduanya. Pemisahan ilmu fikih dengan ilmu akhlak secara tajam akan ilmu fikih kehilangan keindahan dan juga berbagai ilmu lainnya. Lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu keistimewaan ilmu fikih arsitektur. Dalam merancang sebuah bangunan, arsitek harus mempertimbangkan ilmu fikih. Seorang arsitek yang mempertimbangkan ilmu fikih dalam penerapan desainnya, dapat dikatakan bahwa arsitek tersebut telah menunjukkan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam mendesain tidak hanya memerlukan keindahan, namun juga memerlukan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang arsitek Islam harus bisa mempertimbangkan antara kebutuhan manusia. Contohnya, dengan cara menanam pohon sebagai ganti ruangan yang diambil, atau dengan sedekah lingkungan hidup yang lainnya. Dikarenakan di dalam bangunan seorang arsitek perlu menunjukkan dua hal, yaitu yang pertama yaitu ruang internal harus menunjukkan kebesaran, kekuasaan, keagungan, serta kualitas lain dari Tuhan. Yang kedua yaitu ruang internal tersebut menunjukkan kelemahan, ketergantungan, dan bentuk kecilnya manusia di hadapan Tuhan. Hal itu bisa dilihat dari tata ruang dengan metode dan gaya ornamennya pada bangunan. Lanjut slide yang berikutnya, yaitu perintis. Menurut Muhammad Kamaluddin Imam, secara kajian sejarah penulisan kitab fikih arsitektur, terdapat dua mazhab Islam yang berjasa dalam perintisan dan pengembangan serta menjaga keberlangsungan disiplin ilmu fikih arsitektur, yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Berikut urutan nama tokoh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, yang pertama yaitu Abdullah bin Lais al-Misri, yang kedua yaitu Isa bin Dinar, yang ketiga yaitu Ali bin Isa, yang keempat yaitu Ibnu Abi Ar'a. Mazhab Hanafi, yang pertama yaitu Marja Saqafi, yang kedua yaitu Ad-Damagoni Al-Kabir, yang ketiga yaitu Sodru Syahid, yang keempat yaitu Ibnu Syahnah, yang kelima yaitu Kami Muhammad. Lanjut slide yang berikutnya, yaitu sebutan resmi. Menurut Azhab, sebutan resmi bagi disiplin keilmuan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu fikih arsitektur, biasa disebut fikhu al-imarati. Yang kedua yaitu fikih bangunan, biasa disebut fikhu al-bunyan. Ulama fikih kontemporer menggunakan nama pertama, berbeda dengan ulama fikih klasik yang menggunakan nama kedua. Sumber pengambilan kajian dalam fikih arsitektur. Yang pertama, sumber dari Al-Quran. Para pakar fikih berpegangan pada Qiyas Al-A'raf ayat 199 dalam mendiskusikan dan mempelajari permasalahan hukum bangunan, yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dalam konteks fikih bangunan, para ulama fikih mengartikan lafaz al-urfu dalam ayat tersebut sebagai desain yang berlaku dan disukai oleh halayak luas dan mengerti. Dan tidak ada yang menentangnya. Dalam sudut pandang arsitektur bangunan, lafaz al-urfu mempunyai 3 makna, yaitu yang pertama, interpretasi yang dimaksud oleh pakar fikih dalam memunculkan setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan nabawi. Yang kedua yaitu pemaknaan kedua al-urufu ini lebih banyak pengaruhnya terhadap model sebuah kota dalam Islam. Makna tersebut diartikan sebagai pengakuan syariat terhadap norma yang berlaku di antara tetangga dan menentukan batas kepemilikan dan hak. Yang ketiga yaitu pola struktur bangunan. Lanjut. Sumber yang kedua yaitu hadis Nabawi. Menurut Azhab, menyatakan bahwa hadis Nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah diriwayatkan dari Ubadah
bin Somit bahwasanya Rasulullah telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain, sebagai larangan membahayakan orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Untuk sumber yang ketiga, yaitu kaidah fikih. Menurut Murabbit, dalam konteks arsitektur, ada dua kaidah fikih yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih, yaitu la dororo wa la diroro. Dianalisis landasan normatif dan diinterpretasikan secara terminologis. Yang kedua yaitu, secara garis besar, terma ad-daruru menurut pakar fikih terbagi menjadi 3 makna, yaitu antonim manfaat, mendatangkan kerusakan pada orang lain, dan pengurangan suatu hak. Lanjut slide berikutnya, yaitu hukum mempelajari fikih arsitektur, fikih dalam arsitektur. Yang pertama yaitu hukum taklifi atau charging legal law, adalah titah Allah yang berkaitan dengan tindakan orang mukallaf, baik berupa keharusan maupun hukum alternatif. Yang kedua, yaitu hukum wadl, correlative law adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab atau syarat dari atau pencegahan sesuatu yang lain, atau berupa ketentuan sah atau rusak. Lanjut slide berikutnya, yaitu pokok-pokok masalah yang dikaji. 1. Penampungan air untuk bersuci. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa apabila air itu telah mencapai 2 kula, maka ia tidak menanggung kotoran, atau dalam lafadz lain tidak najis. 2 kula sebagai angka minimal volume air tersebut dapat dipakai untuk bersuci. Jika dihitung dengan satuan liter, 2 kula menurut Al-Nawawi setara dengan 174.580 liter. Dan berbagai pendapat lain yang berbeda, maka konsekuensi standar minimal volume dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam merancang tempat penampungan air, di mana minimal ukurannya memenuhi persyaratan suci dan tidak najis adalah panjang kali lebar kali tinggi yang berukuran 60 cm kali 60 cm kali 70 cm sama dengan 2052 cm persegi. Yang kedua yaitu fasilitas toilet. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi dan lafadznya milik Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan saat sedang kencing. Jangan pula membersihkan bekas kotorannya dengan tangan kanan, dan juga jangan bernafas dalam tempat air." Hadis tersebut menjelaskan tentang panduan bagi seorang muslim dalam membersihkan diri atau istinja. Yang ketiga yaitu fasilitas wudhu. Fasilitas wudhu merupakan variasi rancangan berdasarkan demografi, geografi, etnografi, hingga sosiologi karena melibatkan unsur air dalam prakteknya. Menyediakan fasilitas wudhu yang aman, nyaman, dan sehat bagi penggunanya memerlukan usaha perancangan yang sangat mendetail. Untuk yang keempat, yaitu ruang sholat. Perancangan musola pada bangunan manusia cenderung terabaikan. Seharusnya peran musola pada hunian menjadi prasyarat penting dalam perancangan. Musola harus dipandang sebagai ruangan inti pada bangunan. Musola dengan arah kiblat sebagai acuan utamanya. Musola perlu didesain dengan mengedepankan aspek syariah, fungsi, dan estetika. Lantai dan plafon musola harus dibuat lebih tinggi. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.